Kurniawan dengan NIM 121221004. Di sini saya akan mempresentasikan ruang lingkup sejarah dan perkembangan manajemen strategi. Di sini yang pertama itu saya akan membahas pengertian manajemen strategi. Yang pertama itu di sini ada pengertian manajemen. Di sini itu manajemen itu sendiri artinya itu proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan untuk strateginya itu serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang mengarah pada penyusunan strategi-strategi efektif. Dan untuk manajemen strateginya sendiri itu pengertiannya penentuan serangkaian keputusan dan tindakan yang menyangkut arah perjalanan perusahaan di masa depan, penyelarasan sasaran setiap bagian perusahaan, pengelolaan sumber daya sesuai lingkungannya, serta pembuatan siasat yang benar untuk mencapai sasaran. Untuk pengertiannya tersebut itu menegaskan bahwa langkah awal dalam manajemen strategi adalah menetapkan arah perusahaan di masa depan. Misalnya memilih jenis usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan. Selain itu, manajemen strategi juga dipahami sebagai proses berkelanjutan yang dimulai dari perumusan strategi, dilanjutkan dengan pelaksanaan hingga peninjauan ulang dan penyempurnaan strategi. Mengingat perubahan yang terus terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang selanjutnya itu ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu di sini ada Hanger and Willin. Di situ menurut mereka itu manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan aktivitas manajerial yang menentukan kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Hudiman CHR, yaitu serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan menciptakan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, secara umum manajemen strategi itu bisa diartikan sebagai cara yang digunakan oleh para penyusun strategi untuk menetapkan tujuan serta membuat keputusan strategis. Di sini ada 3 elemen utamanya yang menjadi inti dari manajemen strategi. Yang pertama itu ada tujuan strategis, yang kedua keputusan, yang ketiga aksi. Untuk tujuan strategis sendiri itu meliputi visi, misi, dan sasaran strategis organisasi, serta analisis lingkungan internal maupun eksternal. Untuk yang keputusan, yang itu menjawab pertanyaan kunci seperti industri apa yang harus dimasuki dan bagaimana bersaing di dalamnya. Dan yang terakhir itu aksi. Aksi di sini merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan. Yang selanjutnya itu ada ruang lingkup manajemen strategi. Di sini ada 2 lingkup utama manajemen strategik, yaitu yang pertama perencanaan strategik. Perencanaan strategik itu merupakan perumusan putusan-putusan strategik. Jadi di situ pada dasarnya itu proses perumusan keputusan strategis yaitu keputusan-keputusan yang berdampak jangka panjang pada misi, filosofi, kebijakan, dan sasaran perusahaan, termasuk cara mencapai tujuan tersebut. Proses ini juga mencakup analisis terhadap peluang dan ancaman yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Aktivitas perencanaan strategis itu meliputi yang pertama ada merumuskan tujuan, misi, dan visi perusahaan. Yang kedua itu menyusun nilai-nilai, keyakinan, filosofi, dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga itu menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau analisis SWOT yang relevan dengan perusahaan. Yang keempat itu menetapkan sasaran strategis perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada menyusun strategis perusahaan. Dan yang kedua itu ada pemberlakuan dan pengendalian siasat, yaitu pembuatan berbagai putusan manajerial. Jadi yang di situ itu mencakup pengambilan berbagai keputusan manajerial terkait seperti struktur organisasi, gaya kepemimpinan, sistem informasi manajemen, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan implementasi strategi. Aktivitas utama dalam penerapan dan pengendalian strategi itu meliputi yang pertama ada implementasi strategi, yang kedua ada penilaian dan pengendalian terhadap strategi yang dijalankan. Yang selanjutnya itu ada sejarah dan perkembangan manajemen strategi.
Jadi untuk pertama kalinya manajemen strategik ini dikembangkan dalam kalangan militer Indonesia pada awal dasawarsa 70-an. Guna mewujudkan suatu tatanan kekuatan nasional yang berperan melindungi keutuhan teritori serta kedaulatan bangsa dan negara. Ketika itu ada kecenderungan manajemen strategis, versi ABRI hendak dijadikan modal untuk mendukung perencanaan strategik pembangunan nasional versi pemerintah. Tapi hal ini tidak berkembang sebagai keputusan manajerial kecuali pro dan kontra kehendak masing-masing. Jadi kenapa tidak berkembang? Karena ini adanya perbedaan pandangan. Jadi ketika masuk ke era reformasi dan pemerintahan demokratis yang mengedepankan prinsip supremasi otoritas politik atau civilian supremasi, mekanisme check and balance, serta transparansi kebijakan, pemahaman tentang perencanaan strategis mulai berkembang lebih luas. Hal ini mendorong banyak pihak untuk menilai kontribusi nyata manajemen strategi terhadap pencapaian tujuan organisasi, meskipun seringkali dianggap tumpang tindih dengan tujuan militer. Di negara-negara maju, ini perkembangan manajemen strategi melewati empat tahapan utama. Yang pertama itu ada penganggaran dan pengendalian keuangan. Yang kedua ada perencanaan jangka panjang. Yang ketiga itu ada perencanaan strategi perusahaan. Dan yang terakhir itu ada manajemen strategi. Dan yang terakhir itu ada hierarki strategi. Dalam manajemen perusahaan maupun sektor publik terdapat hierarki atau tingkatan manajemen yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada manajemen puncak. Manajemen puncak ini bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Tingkatan ini berfokus pada penyusunan kebijakan jangka panjang, penetapan tujuan, serta pencapaian sasaran perusahaan atau organisasi. Jadi selain itu, manajemen puncak juga menjalin kemitraan strategis, mengatur investasi untuk pengembangan perusahaan, dan menetapkan standar operasional prosedur atau SOP. Level ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk berpikir, mempertimbangkan, menganalisis, meninjau, dan menguji kebijakan yang akan diterapkan. Yang kedua itu ada manajemen tengah. Manajemen tengah ini atau middle management bertugas untuk menerjemahkan kebijakan strategis yang dirumuskan oleh manajemen puncak. Tingkatan ini juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui manajemen garis pertama dan operasional. Selain itu, manajemen tengah memantau hasil dari setiap rencana dan memberikan rekomendasi penyesuaian yang diperlukan guna memastikan tujuan dan sasaran perusahaan tercapai. Dan yang terakhir, itu ada manajemen garis pertama dan operasional. Level ini berperan dalam menyusun jadwal kerja untuk setiap karyawan dan mengatur prosedur pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Manajemen garis pertama bertanggung jawab memastikan setiap individu bekerja sesuai tugasnya, bersemangat dalam kondisi yang sesuai dan disiplin dalam memenuhi tenggat waktu serta target yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.